Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita mau bedah satu ide yang, menarik banget nih dari bukunya Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Lebih tepatnya kita fokus ke hukum ke-13, tembakan bulan-bulanan psikologismu terlebih dahulu. Buku ini kan isinya pengalaman bisnis Bartlett, wawancara sama tokoh-tokoh hebat gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasa suatu pengalaman itu kok jadi lebih enak atau sebaliknya jadi kurang oke cuma gara-gara satu detil kecil, padahal intinya sama aja? Kayak mungkin potong rambut yang rasanya kok buru-buru banget, padahal waktunya sama persis kayak biasanya. Nah, ini nih kita bakal bahas kenapa persepsi itu bisa sepenting gitu. Tepat sekali. Konsep ini yang di buku disebut psychological moonshots, kita sebut aja bulan-bulanan psikologis, itu intinya soal gimana investasi kecil, tapi fokusnya ke persepsi orang, itu dampaknya bisa luar biasa gede. Dan menariknya, ya seperti kata Bartlett, seringkali ini jauh lebih efektif, lebih murah malah, dibanding kita susah payah ngubah realitasnya langsung. Ini soal mainin psikologi tapi secara positif ya. Oke, coba kita gali lebih dalam deh. Ada cerita menarik dari Bartlett sendiri kan soal tukang cukurnya. Si tukang cukur ini punya kebiasaan unik gitu. Di akhir potong rambut, ada gerakan gunting terakhir di udara. Kayak sentuhan final, padahal ya nggak ada rambut lagi yang kepotong. Semacam ritual gitu ya? Nah, suatu hari, ritual ini kelewat. Bartlett cerita, meskipun waktu potongnya sama persis, dia ngerasa hasilnya kok kurang pas. Rasanya jadi buru-buru. Ini kan contoh nyata banget ya. Gimana detail yang sebenarnya nggak substansial itu ngebentuk pengalaman kita. Nah, itu dia intinya psychological moonshot. Sebuah tindakan, isyarat kecil, yang efeknya itu ngangkat persepsi nilai atau kualitas secara signifikan, tanpa perlu mengubah inti layanan atau produknya secara besar-besaran. Pelajaran pentingnya di sini, seringkali lebih gampang, lebih cepat, dan lebih murah buat investasi di persepsi positif daripada ngubah hal fundamental yang mungkin butuh sumber daya gede banget. Efisiensi psikologis lah istilahnya. Contoh paling relevan yang dibahas di buku ini, dan sering kita alami juga, itu Uber ya. Coba deh ingat-ingat zaman dulu nunggu taksi atau angkutan umum. Rasanya gimana? Cemas, nggak pasti, bosan kan nunggunya? Betul. Nah, Uber itu, mereka nggak cuma fokus bikin mobilnya datang lebih cepat, itu kan pasti mahal dan susah ya. Tapi mereka cerdas banget ngelola pengalaman nunggunya itu sendiri. Iya, bener banget. Bartlett nunjukin ada beberapa prinsip psikologi nih yang dimainin Uber. Pertama, idleness aversion. Gampangnya, kita tuh nggak suka diem nganggur nggak ngapa-ngapain. Manusia itu bawaannya lebih seneng kalau ngerasa sibuk. Nah, Uber bikin Anda sibuk, ngeliatin ikon mobil gerak-gerak di peta itu. Oh, yang itu ya? Iya, itu bukan sekedar fitur iseng loh. Itu ngubah waktu nunggu yang tadinya pasif, jadi kerasa lebih produktif, lebih terkontrol. Hasilnya, rasa cemas berkurang drastis, dan bahkan, kata sumbernya, itu nurunin angka pembatalan pesanan secara signifikan. Wah, jadi kita kayak dibikin sibuk dengan tugas visual simple gitu ya, buat ngalihin rasa bosan. Cerdik sih. Tapi ada resiko nggak sih? Ini jadi kerasa agak manipulatif, seolah kita dibikin sibuk, padahal mungkin mobilnya ya jalannya segitu-gitu aja. Pertanyaan bagus itu. Tapi ini nyambung ke prinsip kedua, operational transparency atau transparansi operasional, dan usaha ngurangin uncertainty anxiety, kecemasan karena ketidakpastian. Jadi gini, tahu apa yang lagi terjadi, meskipun cuma lihat visual di peta, itu udah bikin tenang. Sumbernya ngasih analogi pelacak pizza Domino. Ah, iya. Kita tahu nih, pizza lagi dibuat, atau lagi di jalan. Stres nunggunya jadi berkurang kan? Nah, Uber pakai peta itu buat efek yang sama. Transparansi ini, walau disajikan menarik, cenderung bangun kepercayaan, bukan dianggap manipulasi. Karena kita dikasih info yang sebelumnya nggak kita punya. Oh, oke. Mam, akal. Jadi ingat contoh lain yang dibahas juga soal teater pembersihan 7 menit kereta Shinkansen di Jepang. Nah, itu dia. Proses bersih-bersih cepat itu sengaja dibikin kelihatan sama penumpang. Pakai seragam cerah sambil nyapa. Intinya bukan cuma bersih, tapi kelihatan bersih dan efisien banget. Ini soal ngelola persepsi lewat transparansi yang diatur ya. Tepat sekali, contoh Shinkansen itu nunjukin gimana visibilitas proses semacam pertunjukan efisiensi bisa naikin persepsi kualitas dan kepedulian secara drastis. Ini ngaruh ke nilai mereknya. Jadi bukan cuma soal bersih fisiknya, tapi sinyal kualitas layanan secara keseluruhan. Jadi, ya, baik Uber maupun Shinkansen,
Mereka jual lebih dari sekedar layanan inti. Mereka ngerancang dan jual pengalaman yang lebih baik dengan memahami kebutuhan psikologis kita. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih, ini bukan cuma soal apa yang kita tawarin, tapi gimana cara kita ngebungkusnya ya. Gimana kita ngelola ekspektasi, gimana kita nyentuh sisi psikologis pengguna atau pelanggan. Di dunia yang makin fokus ke pengalaman kayak sekarang, nguasain persepsi ini kayaknya bukan lagi taktik sampingan ya, tapi udah jadi strategi fundamental. Benar sekali. Intisari hukum ke-13. Ini ya, itu. Pengingat kuat. Dalam banyak kasus, persepsi itu sama pentingnya. Bahkan bisa lebih penting loh dari realitas objektifnya. Bulan-bulanan psikologis ini soal nemuin perubahan kecil yang cerdas, yang biayanya nggak besar, tapi dampak psikologisnya itu gede banget. Strategi yang sangat ampuh dan efisien, seperti yang terus dibuktiin di berbagai contoh di buku Bartlett. Nah sekarang, coba deh Anda pikirin, di mana Anda bisa terapin prinsip ini? Mungkin cara Anda presentasi laporan, bukan cuma datanya, tapi gimana data itu diceritain, atau dalam interaksi tim kerja. Gimana satu perubahan kecil di komunikasi bisa ngubah dinamika. Di mana sentuhan psikologis kecil bisa bikin perbedaan besar dalam rasanya sesuatu itu. Sebagai penutup nih, coba renungkan pertanyaan ini. Bulan-bulanan psikologis kecil apa yang mungkin nggak butuh biaya atau waktu banyak yang bisa Anda luncurkan minggu ini? Sesuatu yang bisa secara positif mengubah cara orang lain melihat interaksi dengan Anda, produk Anda, atau layanan Anda. Apa langkah kecil yang bisa ngasih dampak persepsi yang besar? Coba dipikirkan ya.